Bencana alam yang menimpa khususnya negara Indonesia merupakan bagian dari kehidupan yang sulit untuk dikendalikan. Manusia hanya bisa mencegah dan mengatasi dampaknya apabila sudah terjadi. Berbagai macam bencana seperti banjir, tsunami, gempa, gunung meletus seringkali terjadi, biasanya menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Kerugian material seperti hilangnya harta benda dan kerugian non-material seperti rusaknya ekosistem, juga kerusakan yang menimbulkan kondisi rawan pangan di daerah tersebut yang dapat menyebabkan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak bencana. Untuk mengatasi kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh bencana, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu salah satunya mengonsumsi pangan darurat sebagai pasokan makanan yang stabil untuk saat bencana. Bencana alam bisa menimbulkan beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah krisis pangan dan gizi. Demi mencegah terjadinya krisis pangan dan gizi ini, pemerintah melakukan 3 pemrograman atau 3 strategi agar masyarakat tidak krisis pangan dan gizi, yaitu salah satunya adalah food transfer. Food transfer ini adalah metode pengiriman atau pendistribusian berupa pangan dan sandang kepada masyarakat di korban pengungsian. Lalu cash and voucher transfer. Cash and voucher transfer ini adalah hibah atau pemberian berupa bisa dengan uang tunai kepada masyarakat di korban pengungsian. Lalu adanya voucher, di mana voucher ini bisa ditukarkan untuk mendapatkan berupa bantuan pangan. Kemudian livelihood. Livelihood ini adalah pemulihan dan perlindungan mata pencaharian pada masyarakat korban bencana di berbagai sektor. Selanjutnya yaitu voucher transfer. Di sini saya mengambil salah satu negara, yaitu Somalia, yang pada saat itu tengah mengalami krisis kelaparan. Untuk meningkatkan perekonomian penduduk lokal Somalia, WFP menggunakan program alternatif lewat voucher kepada penduduk yang terkena dampak krisis. Setiap bulannya, penduduk Somalia akan mendapatkan voucher sebesar 80 US dollar. Dengan adanya voucher ini, mereka dapat berbelanja kebutuhan yang lebih bervariasi seperti daging kambing, daging unta, beras, minyak, dan lain-lain. WFP mendistribusikan voucher secara musiman selama periode panen. Pada periode lain, WFP akan menyediakan ransum makanan langsung selama musim paceklik ketika persediaan semakin langka. Food transfer di Somalia. Untuk mengatasi masalah yang terjadi di Somalia, maka WFP telah meluncurkan strategi Emergency Operation EMOP 2281 untuk periode Juli 2011 hingga Desember 2012 di Somalia. Salah satu sektor pentingnya yaitu nutrition activities yang merupakan dukungan nutrisi yang mendesak untuk mencegah dan mengobati malnutrisi dengan penekanan pada 1000 hari pertama setelah ibu-ibu mengalami konsepsi dan pada anak-anak dari 6 hingga 59 bulan. Sedangkan relief activities merupakan bantuan yang diberikan melalui pemberian bantuan wet feeding dan makanan umum untuk populasi yang terkena dampak krisis tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai livelihood activity di Somalia. Mata pencarian bagi mayoritas penduduk di Somalia merupakan penggembala dan agropastoralisme dalam sektor pertanian dan perekonomian. Dalam sektor ini, WFP memberikan bantuan pada penduduk Somalia berupa kalender musiman. Melalui kalender musiman ini, penduduk di Somalia dapat memprediksi periode mana saja yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama periode waktu yang berbeda dalam 1 tahun, serta kegiatan apa saja yang memungkinkan penduduk di Somalia untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengatasi krisis selama musim yang berlangsung lebih sulit. Indonesia sangat rentan akan bencana alam dan harus memiliki sistem pendukung yang mampu menyediakan bantuan bagi masyarakat pada saat mengalami bencana. Moda sosial yang dimiliki berperan penting untuk mengikat masyarakat dalam hubungan sosial yang saling timbal balik untuk mengatasi persoalan bencana yang dihadapi. Penanganan bencana alam dan masyarakat yang mengungsi sebagai korban bencana alam masih luput dari perhatian pemerintah dan pihak-pihak yang berperan penting. Pengungsi membutuhkan bukan hanya sekedar bantuan fisik atau finansial semata, tetapi juga membutuhkan jaringan sosial untuk memulihkan kondisi seperti sedia kala.
Modal sosial terkait seperti jaringan sosial akan mendukung upaya pengungsi dalam mengembangkan sistem penghidupannya. Program pemulihan dari PMI yang telah dilakukan di Indonesia yaitu bentuk voucher kartu bantuan berbasis tunai kepada ribuan warga yang terdampak korban bencana gempa bumi yang telah menerjang wilayah Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Dalam proses penyaluran bantuan semua ini dilakukan melalui sistem elektronik. Bantuan berbasis tunai atau cash transfer di mana si penerima dapat menerima secara langsung melalui proses transaksi debit ke rekening penerima yang nantinya akan ditukarkan di vendor. Model bantuan berbasis tunai ini juga menjadi tren yang dianggap paling efektif dan efisien dalam proses penyaluran bantuan sosial. Model food transfer dengan bentuk kerjasama pernah dilaksanakan oleh FEB dan Bulog pada tahun 1977 dengan bantuan pangan yang berisikan beras, kacang-kacangan, ikan asin teri, dan gula yang dikemas dalam plastik untuk per orang dan per hari. Didistribusikan setiap 3 hari sekali dan dilakukan pemantauan juga setiap 3 hari oleh mahasiswa yang melakukan KKN. Dapat juga diterapkan mekanisme lain yaitu pendistribusian per kepala keluarga per 3 hari dengan bantuan yang berisikan beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, mie instan 10 buah, ikan sarden kalengan 3 buah, gula 1 kg, kecap 1 botol kecil, 1 pak biskuit meja, dan beberapa jenis kacang-kacangan. Tidak lupa juga dilakukan pendataan untuk bayi dan balita yang kemudian akan diberikan bantuan pangan berupa susu formula, bubur instan khusus bayi dan balita, dan biskuit khusus bayi dan balita. Dan di sini saya akan memberikan gagasan ilmiah dari sisi livelihood, yaitu Huntara Belajarku, kepanjangan dari Hunian Sementara Belajarku, di mana fokus utamanya adalah memberikan intervensi berupa edukasi dan juga kegiatan positif bagi anak-anak yang terdampak bencana, terutama anak-anak yang ada di pengungsian. Huntara Belajarku ini diharapkan dapat meringankan sedikit beban dari pemerintah dan juga beban dari para pengungsi terkait bencana yang mereka alami. Mungkin anak muda tidak dapat berpartisipasi aktif untuk turut langsung mengintervensi akibat dari bencana dari sektor lain, tetapi mereka bisa meringankan beban dari pemerintah dan para pengungsi dari sektor edukasi anak-anak, supaya anak-anak juga dapat hilang traumanya dan juga anak-anak dapat tetap terus aktif belajar walaupun setelah mengalami bencana. Mungkin itu ide dari saya. Terima kasih.